Bapak Ibu, saudara-saudari, kita sudah menapaki perjalanan kesengsaraan Tuhan Yesus selama 6 minggu lamanya. Dan 6 minggu sudah kita diajak untuk melihat kehendak Allah dan mematikan seluruh dosa dan keangkuhan pribadi kita. Karena dosa-dosa dan pengkhianatan kita itulah hari ini kita berada di tempat ini untuk memperingati puncak kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus dengan kematiannya di atas kayu salib. Puncak kesengsaraan Kristus inilah yang menjadi bukti kasih setianya yang besar. Puncak kesengsaraan Kristus ini jugalah yang merupakan bukti bahwa Allah tidak pernah meninggalkan manusia dalam keberdosaan. Dan sudah sepantasnya setiap kita yang sudah ditebus melalui kematiannya, kita menyerukan, sungguh ia inilah anak Allah. Sama seperti kepala prajurit yang seketika melihat dan memandang Kristus yang telah mati. Sebentar lagi lilin putih yang melambangkan Kristus akan dimatikan. Melambangkan di titik inilah karya keselamatan itu digenapi melalui kematian Kristus, Sang Anak Allah bagi kita. Mari kita memulai ibadah Jumat Agung dengan penuh gentar dan syukur akan karyanya yang besar. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita hari ini bersukacita dan kita bersyukur kalau kita boleh memperingati Jumat Agung, di mana Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib. Dia telah menyerahkan untuk hidup kita, dan kita akan memulai ibadah kita dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat silakan duduk. Seorang tak berdosa disalibkan, dicaci dan dihina, diteriakan kematiannya. Dia disiksa dan didera, dicambuk mahkota duri pada kepalanya, dipikulnya salibnya, dia melangkah menuju Kalvari. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus domba Allah disalib. Dia memilih disalib, bukti kasih pada kita. Karena kita, dia serahkan dirinya di Kalvari. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus domba Allah disalib. Dia memilih disalib, bukti kasih pada kita. Karena kita, dia serahkan dirinya di Kalvari. Darahnya mengalir, membasuh dosa, membuka jalan kepada Allah. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus domba Allah disalib. Dia memilih disalib, kasih pada kita. Karena kita, dia serahkan dirinya di Kalvari. Karena kita, dia serahkan dirinya di Kalvari. Karena dosa saya, dosa saudara, Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah,
pernah cukup, tidak akan pernah cukup, tidak akan pernah cukup kita memberikan balasan kita kepada Allah. Dia Allah yang luar biasa, Dia Allah yang penuh kasih. Lihatlah, seorang kepala prajurit ketika dia melihat cara matinya Tuhan, kepala pasukan itu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah, seorang yang tidak pernah mengenal Tuhan, seorang yang tidak pernah mengasihi Tuhan. Dia tertunduk di depan kayu salib. Mari kita tunduk di hadapan Allah. Seorang yang tidak pernah mengenal Allah, tetapi ketika melihat cara matinya Tuhan Yesus Kristus, dia berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Maka mari kita bersyukur. Kita tunduk di hadapan Allah saat ini bersyukur. Seberapa kuat, seberapa banyak pemberian kita, tidak akan pernah cukup untuk membalas kasih Allah kepada kita. Maka mari kita bersyukur. Hanya syukur yang kita bisa berikan malam ini. Mari katakan syukur kita kepada Allah. Mari katakan terima kasih kepada Allah atas pengorbanannya di kayu salib. Terima kasih Tuhan. Kami tahu sekali lagi Bapa, kami tidak akan pernah cukup membayar harga pengorbananmu bagi kami. Hanya syukur kami kepadamu. Terima kasih. Sungguh Engkau anak Allah. Seruan seorang yang tidak pernah mengasihi Allah, tapi ketika melihat dia melihat Allah kami yang mati di sana. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari saat ini kita minta ampun pada Tuhan. Kita berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara kita buka hati kita di hadapan Tuhan kita. Singers akan menyanyikan pujian. Dan mari kita buka hati kita. Minta ampun kepada Bapa kita. Minta ampun kepada Tuhan Yesus. Buka hati kita sebelum kita lebih jauh masuk dalam persekutuan dengan Bapa. Dan sedih
Terima kasih. Bahkan sesudah kami tahu kami ditebus oleh Allah, sampai pagi ini, sampai siang, sampai malam ini, bahkan sampai saat kami masuk di ruang ini, masih ada dosa Bapa. Ampuni kami menyakiti Bapa. Ampuni kami yang tercela ini. Engkau dengar pengakuan kami tadi. Biarlah sekali lagi pengampunan-Mu, darah-Mu yang tertumpah di kayu salib menyucikan kami, melayakkan kami, sehingga kami layak menyembah-Mu malam ini Bapa. Sehingga kami layak memberikan pemberian, sehingga kami layak mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kami layak duduk dalam meja perjamuan kudus-Mu. Terima kasih Bapa buat pengampunan-Mu kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus sekali lagi kami bermohon kepada Bapa di sorga. Amin. Puji bagi Tuhan. Berita anugerah kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Ibrani 9 ayat 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu Dia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Mari kita baca bersama-sama dengan iman. Kita baca kebenaran ini. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Puji bagi Tuhan. Sekali lagi hanya syukur yang bisa kita kembalikan kepada Tuhan. Maka mari kita terus berikan pujian bagi Allah kita. Bagi Dia segala pujian yang telah mati buat kita. Mari dari hati kita syukur ini kita naikkan. Yesus telah dibagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Mari Dia pujaanku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Mari kita bangkit berdiri, kita berikan penghormatan kepada Allah kita. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Yesus
Selamat serta syukur hanya bagi Dia. Dan mari kita bersama-sama dengan segala orang percaya di segala abad dan segala tempat, kita akan mengumandangkan pengakuan iman rasuli dalam dua bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Mandarin. Mari dengan iman, dengan tegas, dengan tenang, kita mau mengaku iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saya berjubilah sosial berdiri setia, sosemaisa, jasa incen, bisa dilakukan tubuh sebagai sosai bertemu saling terjubir, jalan bicara yang lain, sepan boleh seren, osin sering, osin serta tercapai, osin sering siapun, osin kesembian. Silakan duduk, puji bagi Tuhan. Oleh darah anak domba Allah, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Oleh darah anak domba, mari dengan sukacita, dengan penuh syukur kita menyatakan syukur kita atas pengorbanannya bagi kita di kayu salib. Kuasa
Tuhan. Dan saat ini mari kita beri pemberian terbaik bagi Allah kita. Mari kita beri persembahan. Mulia bagi Allah, kasih-Nya besar. Mari kita berikan pujian kepada Allah. Indah sekali pujian ini menghadap Allah di antara anak-Nya. Puji Tuhan. Kita boleh datang kepada Bapa karena Kristus telah mati bagi kita di salib. Mulia bagi Allah. Mulia bagi Allah, kasih-Nya besar, putranya diberikan untuk kau berdosa, yang rela disalib bagi manusia. Terbukalah pintu selamat bagiku. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat berkiraulah. Berhadapan di antara anaknya, dapat berdosa, mulia bagi Anak-anaknya jadi penebusan. anaknya jadi penebusan. Itu janjinya bagi yang percaya, dan dosaku betapapun besarnya, yang menghapuskan termasuk semua. Pujilah. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat berkiraulah. Menghadap Allah di antara anaknya, dapat penebusan, mulia baginya. Mari kita tunduk kepala. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Terima kasih luar biasa anugerah Allah. Menghadap Allah di antara anak-Nya. Kalau kami boleh memanggil Engkau Bapa, itu karena kebaikan Allah, itu karena kasih karunia Allah, sehingga kami boleh memanggil Allah kami, Bapa kami di sorga. Kami dilayakkan oleh karena kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Maka sekali lagi Bapa, hanya syukur, hanya terima kasih yang boleh kami kembalikan kepada Bapa. Pun pemberian kami dalam bentuk uang pada malam hari ini, biarlah Bapa menerimanya Tuhan sebagai korban persembahan untuk pelayanan Tuhan di gereja ini, sehingga Tuhan, nama Tuhan semakin dikenal. Dan Tuhan menolong kami semua, seluruh hidup kami adalah persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur karena Allah melayakkan kami hari ini ada. Kalau kemarin kami mengalami Tuhan gempa, itu menyadarkan kami siapa kami. Kami sangat kecil Tuhan di hadapan Allah yang begitu besar. Ketika ketakutan datang, semua kami berteriak kepada Allah. Dan terima kasih kepada Allah yang mengawal kota kami, yang mengawal kehidupan kami. Terpujilah Allah, terpujilah Allah. Maka malam ini kami mau dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu yang nanti akan disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Tonuni. Diberkati Tuhan, agar kami boleh melihat, sedangkan seorang kepala penjaga pengawal yang tidak kenal Allah, dia mengagumi
bagaimana cara Tuhan Yesus mati yang begitu istimewa, yang begitu luar biasa, sehingga dia boleh mengatakan sungguh dia itu anak Allah. Maka biarlah Tuhan pengakuan itu lahir dari hati kami lewat kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Musutono. Pakai hamba-Mu Tuhan untuk menyatakan kebenaran-Mu. Pakai Tuhan, berkati Bapak Pendeta bersama Ibu, jadi berkat di gereja ini, jadi berkat di kota Bitung, dan gereja ini jadi berkat di kota ini. Terima kasih Bapak, segala pujian dan hormat dan kemuliaan kami kembalikan kepada Allah dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebagaimana kepala penjara mengatakan sungguh dia itu anak Allah, maka mari kita juga terkagum pada Tuhan Yesus, mengagumi kasih Allah dalam hidup kita, bukan karena perbuatan kita, bukan karena kebaikan kita, tapi karena korban di kayu salib itu, sehingga aku diselamatkan. Mari kita akan pujian ini dari hati yang penuh syukur kepada Allah. Dan Pendeta Tonomi akan bawa kita dalam kebenaran firman Tuhan. Sungguh ia ini adalah anak Allah, kesaksian kepala penjaga dan jaminan hidup kekal Allah bagi manusia. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan iman. Katakan, bukan karena perbuatanku atau bukan karena kebaikanku, bukan karena perbuatanku atau juga kebaikan, tapi karena pengorbananmu, aku diselamatkan.
boleh merasakan syukur kami, sehingga kami pada hari ini boleh melihat fakta dan kenyataan yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kami, manusia yang hina dina ini, yang harusnya binasa di dalam kekekalan, tapi Tuhan melalui Yesus Kristus mengubahnya mendapatkan kehidupan yang kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu yang luar biasa, yang memiliki kegentaran tersendiri yang Kau rasakan ketika Kau menjadi manusia dan ingin mempersembahkan diri-Mu sebagai korban yang sempurna sekali untuk selamanya buat kami, Tuhan. Dan kami boleh merasakan dahsyatnya Tuhan yang luar biasa itu dalam kehidupan kami. Pada hari ini kami boleh merenungkan sebagian kedahsyatan firman-Mu yang luar biasa tentang hari kematian-Mu yang dikatakan oleh seorang pengawal Romawi, Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan kuduskan kami semua dari dosa dan kesalahan kami. Jika ada sesuatu yang bukan daripada Tuhan yang ingin mengacaukan kami, kiranya Tuhan usir semua di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah pimpinan Roh Kudus menyertai kami dengan berkat yang berlimpah. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, semua bilang amin. Shalom. Ya, selamat malam Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kita bersyukur malam hari ini kita boleh merayakan hari Jumat Agung, Good Friday, ya, di mana Tuhan telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Dan hari ini kita boleh belajar satu kebenaran firman Tuhan, di mana seorang kepala pengawal Romawi yang mengagumi tokoh idolanya, ya, yaitu Yesus, dan dia mengatakan inilah anak Allah yang hidup. Saudara, dalam hidup kita pasti memiliki idola masing-masing, benar tidak? Coba angkat tangan siapa yang mengagumi papanya, sisanya membenci bapaknya. Ya. Siapa yang mengagumi mamanya? Waduh, ya, ternyata agak sedikit, ya. Sedih juga, ya. Saudara, siapa yang kita idolakan? Dan itulah yang menjadi satu popularitas yang kita miliki. Dan di dalam dunia ini banyak kita mengidolakan seseorang karena suaranya yang bagus. Makanya banyak anak muda sekarang selalu favoritnya kepada artis-artis Korea, ya. Benar nggak ibu-ibu? Yang suka meleleh kalau melihat artis Korea, benar nggak? Ya, ketahuan memang. Benar bapak-bapak yang senang artis Chinese? Ya, bagi ibu-ibu senang artis Korea, bapak-bapak artis Chinese. Benar ya Pak? Ya, nggak dipungkiri, ya, anak-anak semua mengagumi saya, ya, terhibur sedikit. Nah, jadi saudara, kita akan membaca firman Tuhan. Hari ini kita melihat seorang kepala pengawal yang mengagumi Yesus, dan dia berkata, sungguh dia ini anak Allah. Saudara, sebelum kita membaca ayat yang ke-54 bersama-sama, saya bacakan ayat yang ke-45, ya, sampai ayat yang ke-56. Saudara bisa menyimaknya di depan, ya. Saya bacakan kematian Yesus di Matius 27 ayat 45 sampai 56. Demikian firman Tuhan. Pada tengah hari selama 3 jam seluruh negeri itu menjadi gelap. Pukul 3 sore Yesus berteriak dengan suara keras, Eli Eli lama sabachthani, yang berarti ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Beberapa orang di situ mendengar jeritan itu dan berkata, ia memanggil Elia. Seorang dari mereka cepat-cepat pergi dan mengambil bunga karang dan mencelupkan ke dalam anggur asam
Kemudian ia mencucukkannya pada ujung sebatang kayu dan mengulurkannya ke bibir Yesus. Tetapi orang-orang lain yang berkata, "Tunggu, mari kita lihat apakah Elia datang menyelamatkan dia." Kemudian Yesus berteriak lagi dengan suara keras, lalu mengembuskan napasnya yang penghabisan. Gorden yang tergantung di dalam rumah Tuhan sobek menjadi dua dari atas sampai ke bawah. Bumi bergetar dan gunung-gunung batu terbelah. Kubur-kuburan terbuka dan banyak umat Allah yang meninggal dihidupkan kembali. Mereka keluar dari kuburan-kuburan sesudah Yesus bangkit dari kematian, dan mereka masuk ke Yerusalem, dan di sana banyak orang melihat mereka. Kepala pasukan bersama-sama dengan prajurit-prajurit yang sedang menjaga Yesus menjadi ketakutan sekali waktu melihat gempa bumi dan semua yang terjadi itu. Mereka berkata, "Sungguh dia ini anak Allah." Di sini ada juga banyak wanita yang sedang melihat dari jauh. Mereka lah yang sudah mengikut Yesus untuk menolong dia sejak dari Galilea. Di antaranya ialah Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Yusuf, dan ibunya anak-anak Zebedeus. Kita akan mengulang ayat yang ke-54 bersama-sama kita baca. 1, 2, 3. Kepala pasukan bersama-sama dengan prajurit-prajurit yang sedang menjaga Yesus menjadi ketakutan sekali waktu melihat gempa bumi dan semua yang terjadi itu. Mereka berkata, "Sungguh dia ini anak Allah." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang sudah membaca, lebih berbahagia lagi kalau kita merenungkannya, dan lebih berbahagia lagi kalau kita melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah kisah, ya, seorang PRT, ya, seorang PRT, pembantu rumah tangga. Siapa yang punya pembantu rumah tangga pasti merasakan atau mungkin tidak peduli dengan kondisi mereka, ya. PRT itu bekerja dari rumah ke rumah dan hanya sementara, kemudian dia berpindah-pindah, dan selalu dia mendapat kondisi di mana dia harus makan di pojokan, ya. Gambar ini enak, saudara, ada meja kecilnya, ya saudara. Kadang dia tidak ada meja kecil, dia duduk di sudut, ya, di sudut dapur atau di sudut kamarnya, dia makan sendirian. Dan dia melakukan itu setiap kali dia makan, saudara. Kadang dia bisa makan 2 kali, kadang bisa 3 kali, puji Tuhan. Nah, saudara, yang menjadi satu kekecewaan yang dia alami, PRT ini selalu mengalami hal-hal yang kurang baik, ya. Biasanya apa, ibu-ibu? Coba dengerin, saya mau dengar. Oh, ya, semua sudah dibugang dengan dengan hal yang keras nih, gitu ya. Biasanya diomelin, benar nggak? Bapak-bapak gimana? Agak kurang peduli kalau bapak-bapak, ya. Biasanya ibu-ibu, dia lebih keras, marah-marah, maki-maki, udah kerja semikian rupa tapi tidak sempurna. Nah, saudara, pembantu ini pindah satu tempat, pindah ke tempat yang lain, dan akhirnya dia ketemu dengan majikan yang baik, saudara. Sini, kamu makan bareng sama ibu sama bapak di sini di meja sama-sama. Dia terkagum-kagum, dia terkaget-kaget. "Oh, jangan Pak, jangan Bu, saya sungkan, nggak enak hati saya, mending saya duduk di pojok situ aja." "Jangan, kamu adalah sama seperti kami," katanya begitu. "Kamu adalah orang yang patut juga dihargai," dan seterusnya. Dan memang dia sudah bekerja beberapa waktu lamanya, dan dia bisa cerita, Bapak Ibu, bahwa dia punya majikan yang sangat dikagumi. Saudara,
Apakah saudara pernah menjadi PRT? Kok nggak ada yang tangan sih? Ya nggak enak, soalnya masih di dalam penindasan. Atau saudara pernah punya PRT? Saudara bagaimana memperlakukan mereka? Saudara, hari ini Tuhan ingatkan kita supaya kita menjadi majikan yang baik, yang dikagumi oleh PRT kita maupun oleh anak-anak kita. Amin. Nah saudara, itu yang menjadi satu sosok seorang majikan, ya, yang menjadi satu kebanggaan di kemudian hari yang didapati oleh seorang PRT. Nah itu dia. Nah saudara, yang dikasih oleh Tuhan, kita sebagai orang Kristen bagaimana saudara? Siapa yang kita kagumi pada Good Friday ini? Siapa? Yang benar. Benar Tuhan Yesus? Ya memang sedikit ya, yang lain sisanya parah ini. Ya, benar kita mengagumi Yesus? Ini baru mengerikan ya. Benar kita bahwa Yesus itulah yang kita kagumi. Saudara, bagaimana dengan kehidupan kita saudara? Bahwa kita ternyata tidak sungguh-sungguh mengagumi Yesus. Ya saudara, beberapa bulan saya di daerah Manado dan Bitung, ya saya suka dengar kabar-kabaran di Manado ternyata, atau di Bitung ternyata banyak orang yang mengagumi bukan Yesus, walaupun dia ke gereja, walaupun dia melayani Tuhan, walaupun dia melakukan ini itu dengan cara Tuhan, tapi dia pergi kemana saudara waktu dia sakit? Kok bisa tebak? Jangan-jangan pelakunya nih. Ya, bahaya nih saudara. Ya nggak bercanda ya saudara. Ya, yang wajahnya serius biasanya benar. Yang bercandanya suka ketawa-ketawa itu, ya itu hanya bercanda saja saudara. Saudara, kalau kita mau masa depan yang cerah, saudara cari siapa? Yang benar. Ya. Nih, lihat nih saudara. Ada orang pergi kemana? Yang suka sembar-sembur. Muka saudara pernah disembur? Ya. Yang meramal hidup saudara. Wah, kekaguman saudara. Wah, inilah jalan hidup saya. Saya berdoa Yesus gak pernah jawab. Saya berlutut, bersujud, tidur terlentang, tidur terungkurat, nungging sana, situ gak pernah ada jawaban. Ya karena kamu gak dekat sama Tuhan. Kalau orang yang dekat sama Tuhan itu, suara Tuhan pasti selalu kedengaran luar biasa saudara. Saya kasih jaminan, Alkitab kasih jaminan. Orang yang dekat dengan firman Tuhan, dengan Tuhan, sering berdoa, sering membaca firman, dia akan sensitif dengan suara Tuhan. Makanya saudara gak akan pernah dapat jawaban apapun juga di dalam dunia ini selagi saudara tidak memfavoritkan Yesus dalam hidup saudara. Dan itulah yang membuat kita hidupnya dalam ketragedian. Sama seperti zamannya Tuhan Yesus, banyak orang yang mengikuti Yesus, mencari makanan yang diberikan 5.000 orang, dan Yesus mengulangi lagi 4.000 orang. Yesus dicari oleh mereka karena makanan, bukan karena pribadinya. Karena Yesus dicari karena mukjizatnya. Karena Yesus dicari karena kata-katanya yang indah, yang lebih daripada orang-orang Farisi. Saudara, itu yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Saudara perlu ketahui, Yesus pada waktu dia mulai mengajar, dia mengajarkan dengan kedahsyatan yang luar biasa. Ya, kalau kita membaca di dalam Matius 5, dikatakan oleh Tuhan Yesus, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka akan mempunyai kerajaan Allah. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Dan berbahagialah ini dan berbahagialah itu diajarkan oleh Yesus berjam-jam saudara.
Sampai kesimpulannya di Matius 7 ayat 28-29, demikian perkataan Yesus, perkataan orang-orang yang menyaksikan. Ya, dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengarkan pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Saudara, Yesus dahsyat saudara waktu dia melayani. Di tengah-tengah pelayanannya bersama murid-murid, mereka terombang-ambing di tengah lautan. Mereka lalu membangunkan Yesus, "Yesus, kita akan mati, kita akan tenggelam." Lalu Yesus bangun. Dia lalu mengangkat tangan, ya, "Redahlah, tenanglah." Dan tiba-tiba langsung senyap, saudara. Murid-murid Yesus sendiri merasakan itu, saudara. Dan begitu banyak orang juga melihat bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Dahsyat nggak, saudara? Dan bagaimana murid-murid Yesus juga menyaksikan Yesus berjalan di atas air, saudara. Dahsyat nggak, saudara? Dan bagaimana Yesus mencelupkan orang buta dari lahir. Dokter aja nggak pernah bisa, saudara. Apalagi dukun, saudara. Tidak mungkin bisa. Tapi Yesus mencelupkan orang buta dari sejak lahir, orang lumpuh dari sejak lahir. Dan itulah kedahsyatan dari Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapakah yang kita favoritkan? Siapakah yang kita idolakan, saudara? Saudara, hari ini kita belajar satu tokoh yang tidak populer, saudara, ya. Dan ini berkaitan dengan kisahnya di dalam penyaliban Yesus. Seorang kepala tentara Romawi, ya, kepala Romawi ini dia menguasai satu centurion, ya, centuria. Itu kira-kira 80 sampai 100 prajurit, saudara. Dia mengepalai orang sedemikian banyak. Nah, kalau legion, saudara, kurang lebih 5.000 sampai 6.000 prajurit. Nah, Yesus kan pernah mengusir legion, saudara, ya, yang dimana menguasai orang kerasukan setan dari Birasa. Itu satu legion, saudara, 5.000 6.000. Makanya ada 2.000 ekor babi mati semua. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kepala legion ini, saudara, memang tidak tercatat namanya di Alkitab, saudara. Tapi dia tercatat di dalam sejarah tradisi gereja, saudara. Namanya adalah Longinus, ya. Longinus ini punya jabatan perwira menengah. Nah, kalau zaman sekarang perwira menengah itu letkol, ya, atau kolonel, ya, letnan kolonel atau kolonel yang menguasai distrik-distrik di daerah-daerah kecil, ya, Kapolsek, apa segala macam begitu, saudara. Saudara, itulah jabatan yang dimiliki oleh kepala centurion ini, yaitu Longinus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang membuat dia kagum dengan Yesus sampai dia berkata, "Inilah anak Allah, the Son of God." Itu kira-kira, saudara. Karena waktu dia mengikuti, ya, kira-kira ini, saudara, waktu dia ditangkap, ya, Petrus memotong sepotong telinga Malkus, saudara, dan akhirnya ditempelkan oleh Yesus kembali. Telinga copot bisa tempel lagi nggak, saudara? Susah, saudara. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup menempelnya kembali. Dan itu sudah dilihat kepala pengawal. Nah, kira-kira ini sebuah penafsiran, ya, saudara. Lalu dalam perjalanannya dia kemudian mulai dihakimi. Pindah dari Pilatus, pindah ke Herodes, pindah lagi kemana, terus sampai akhirnya dia dieksekusi. Dan kepala pengawal ini juga ambil bagian bagaimana menyiksa Tuhan Yesus. Dicambuk 39 kali, saudara, dengan cambuk yang mata 3, saudara. Dan itu kalau dicambuk kepada manusia, saudara, itu kulit dagingnya juga tersayat, saudara. Ya, nah kita tadi sudah lihat filmnya, saudara. Itu ada tulang rusuk yang kelihatan, saudara, yaitu tercabik, saudara, dagingnya sebanyak 39 kali dicambuk dengan berdarah-darah. Makanya darah yang dipaparkan ini
Sebagian orang ya pengamat bilang masih kurang sadis, saudara. Tapi kita lihat aja sudah mengerikan. Dan banyak melalui film ini juga akhirnya orang bertobat. Nah, saudara, kepala senturion ini betul-betul sudah mengikuti. Waktu disiksa, waktu dianiaya, waktu dia mengalami perjalanan salib, dia memikul salib, saudara. Dan akhirnya Yesus jatuh dan diangkat oleh seorang Simon dari Kirene, mengangkat membantu dia sampai ke Bukit Golgota. Saudara, prajurit ini juga kepala pengawal ini melihat Yesus sampai naik di atas kayu salib. Dalam waktu dia ditangkap, waktu dia dieksekusi, waktu dia sampai di atas kayu salib, tidak ada satu kata umpatan, tidak ada satu kata kalimat yang carut marut, tidak ada satu kalimat kutukan, tidak ada kalimat-kalimat yang penuh dengan kebencian dan dendam. Tidak ada, saudara. Dan kepala senturion ini mendengarkan 7 perkataan salib. Luar biasa, saudara. Apa yang Yesus katakan di dalam perkataan salib dahsyat, saudara. 7 perkataan. Makanya dia bilang akhirnya, inilah anak Allah, the Son of God. Saudara, kita sekarang sudah mengenal siapa Yesus. Jangan kita tinggalkan dia. Kedahsyatan luar biasa Tuhan dalam hidup kita. Saudara, beberapa hari ini saya ditelepon oleh jemaat saya. Dia sangat marah dengan Tuhan Yesus. Pak, saya mau keluar dari Kristen. Saya tidak mau percaya Yesus lagi. Saya sudah berdoa buat mama saya supaya sembuh, tapi mama sekarang saya mati, dipanggil Tuhan. Marah dia, saudara. Ya, semua melihat saya suka ngangkat teleponnya dia beberapa kali, saudara. Dia marah-marah karena dia kecewa dengan Tuhan. Dan memang betul dia kecewa, saudara. Dulu papanya meninggal, masih ada mamanya, dia masih tabah, saudara. Tapi saya sudah pernah ngomong sama jemaat saya ini, kamu hati-hati ya. Nanti mamamu yang umur udah 80-an tahun ini, dia meninggal umur 82 tahun, ya, baru dikubur hari ini, saudara. Dia kecewa. Nanti kamu akan ditinggalkan oleh ibumu secara mendadak. Benar, saudara, apa yang saya ngomong terjadi. Mamanya gak sakit lama-lama, saudara. Dari Cynthia jatuh, tulang pahanya patah, lalu dioperasi, dikasih pen, tapi dokter menemukan ada kelainan paru-paru, saudara. Pneumonia, saudara. Waktu di apa tuh namanya, di check up ya, selalu diselidiki, akhirnya tidak kuat dan kemudian akhirnya hari Kamis kemarin meninggal, saudara. Kamis pagi subuh meninggal. Saudara, itu yang terjadi, saudara. Ada orang yang dulu mengagumi Tuhan Yesus. Karena jemaat saya ini melayani bersama dengan saya di bidang okkultisme, ya saudara. Dia sanggup melihat roh kegelapan, saudara. Dia tahu siapa Yesus. Bagaimana dia bisa melihat Tuhan Yesus, ya, bahwa Yesus itu bisa disembuh, bisa mengusir roh kegelapan, saudara. Nah, jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, jemaat saya ini mengalami satu trauma yang sangat berat. Itu yang dialami. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita bisa menyaksikan bagaimana kepala pengawal ini akhirnya mengucapkan, inilah the Son of God. Jadi latar belakangnya, saudara, peristiwa ini terjadi saat Yesus baru mati di atas kayu salib. Ya, makanya dia mengucapkan kalimat ini. Terjadi gempa yang dahsyat, ya, lalu tabir bait suci terbelah. Bukan hanya terbelah bait suci, ya, itu bukan terbelahnya dari bawah ke atas, saudara, tapi dari atas ke bawah, yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Kalau dari bawah pasti dilakukan oleh manusia, saudara, ya. Kemudian kuburan terbuka, dan kepala penjaga ini adalah tentara Romawi, terlatih dengan keras, tanpa emosi, terbiasa dengan kematian. Karena kepala pengawal ini, dia selalu mengeksekusi orang-orang yang mati di kayu salib, saudara. Jadi dia sudah terbiasa
Makanya dia rada aneh ketika melihat Yesus. Luar biasa, auranya luar biasa ketika dia sampai mati, saudara. Ya, jadi ada perbedaannya sama sekali, saudara. Nah, kalau saudara pergi ke tempat angker dengan pergi ke tempat biasa, bagaimana, saudara? Nah, kira-kira itulah yang membuat kita ada perbedaannya. Badan itu bisa merinding, saudara. Bisa tiba-tiba ada ketakutan. Bisa tiba-tiba itu ada sesuatu rasa tidak aman, saudara, ketika kita ke tempat angker itu. Tapi kalau kita di tempat biasa, ya biasa-biasa aja. Itulah yang dialami oleh kepala pengawal itu dan prajurit-prajurit yang ada di sana. Nah, jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat apa yang dilakukan oleh kepala senturion ini, saudara. Namun hal berbeda, dia melihat sesuatu yang tidak pernah dilihat sebelumnya memang, saudara. Ia melihat cara Yesus mati. Dia sudah saksikan Yesus mati seperti apa. Lalu dia melihat respon alam. Ada gempa bumi yang dahsyat, ada curah hujan yang dahsyat, ada kegelapan yang dahsyat, saudara. Dan itu yang terjadi. Dan dia merasakan kuasa ilahi. Nah, itulah saudara, kalau saudara ke tempat yang angker, saudara pasti bisa merasakan, kok beda banget tempat ini ya. Itu saudara pasti mengatakan ini tidak baik di tempat ini. Nah, jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan melihat, membahas kalimat dari ayat ke-54 ini. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Nah, saudara, kita melihat kalimat yang pertama, saudara, melihat gempa bumi yang telah terjadi. Nah, kata melihat ini bukan sekedar melihat dengan mata, saudara. Dia mengamati dengan kesadaran dan mengerti makna peristiwa. Dan baru-baru ini memang Tuhan memberi contoh buat kita ya, saudara. Siapa yang mengalami gempa semua? Amin. Kayaknya banyak trauma nih, ya. Luar biasa, ya. Gempa kemarin membuat saya aja sampai bisa linglung, saudara. Karena gempa itu sangat dahsyat, ya. Goncangannya itu, goyangannya itu aduhai, ya, kira-kira begitu. Kemudian semua yang lagi gendong anaknya yang tercinta, heran dia nggak mau gendong saya. Lalu dia bilang, ayo keluar, dia bilang begitu. Saya bilang nggak mau, tunggu aja di sini. Dia langsung kabur, saudara. Saya terbengong. Saya bilang nggak usah keluar. Lalu saya tahu, saudara, ternyata saya agak lemot dan tell me, saudara, ya. Karena saya pikir dulu waktu saya di Tasikmalaya pernah gempa, saya tinggal di lantai 3, goyangannya dasar, saudara. Waktu itu semua lagi hamil anak yang pertama, Oliver, saudara. Saya bilang udah jangan lari dulu, nanti kamu bisa jatuh, bahaya, saya bilang. Nah, saya teringatnya peristiwa itu, saudara. Saudara dikasih oleh Tuhan, gempa itu betul-betul mendatangkan sesuatu yang dahsyat sekali. Mau yang lebih dahsyat? Coba angkat tangan. Waduh, pulang Pak semuanya. Musa saya pulang aja nih. Ya, memang mudah-mudahan tidak terjadi lagi ya, saudara, ya. Biar kita dipanggil Tuhan dulu lah, biar anak-anak kita saja yang mengalami. Ya, nah saudara, gempa yang terjadi pada waktu Yesus disalib, ya saudara, ketika dia mati itu tiba-tiba timbul gempa. Nah, jadi Yesus itu sebenarnya di atas kayu salib itu dari sejak jam 9, saudara, ya, selama 6 jam sampai jam 3 sore. Itu sangat melelahkan karena sudah pikul salib yang sangat dahsyat, udah disiksa sebelumnya, memikul salib dan naik di atas kayu salib, ya. Dia sudah sangat capek dan melelahkan. Makanya dia pernah mengatakan, aku haus. Itu betul-betul haus yang mencekat, saudara. Pernah nggak saudara mengalami haus yang mencekat? Lidah ini sudah sangat pahit, mau telan juga nggak bisa, saudara, kan sudah air liur juga sudah kering, saudara, nggak bisa menelan apa-apa. Makanya aku haus, aku mau minum. Makanya waktu itu ditusuklah itu anggur asam. Nah, anggur asam ini bercampur dengan empedu, saudara, dan itu menandakan anggur asam yang punya kualitas bius, mengurangi rasa sakit. Jadi itu yang dipakai oleh tentara-tentara Romawi untuk mereka yang mengatakan aku haus, diceluplah
ke air anggur yang asam dan yang dicampurkan empedu untuk mengurangi rasa sakit. Tapi Yesus mencicipinya, ya, hanya sedikit saja. Nah, itulah yang terjadi, saudara. Nah, sekalian kita melihat peristiwa ini bukan sekedar fenomena alam, saudara. Alam merespon kematian ciptaannya, ya, penciptanya ini, saudara. Jadi kok aneh? Biasanya kami kata pengawal itu menyalibkan orang yang biasa-biasa aja, gak ada sesuatu yang spesial. Wah, ini terjadi, saudara, ya. Nah, kemudian surga menyatakan bahwa ini bukan kematian yang biasa. Jadi benar-benar respon alam yang sangat dikagumi, sangat menakutkan. Nah, akhirnya dikatakan apa, saudara? Takutlah mereka dengan sangat, saudara. Nah, kata takut ini, saudara, berarti takut yang disertai hormat. Takut karena menyadari hadirat Allah. Nah, bukan ketakutan biasa, tetapi kesadaran akan kekudusan, kesadaran akan dosa. Jadi kalau kita masuk di tempat rumah angker itu, kita sadar nih, ada sesuatu yang sangat mengganas di dalam kehadiran kita dan kehadiran makhluk-makhluk di sekitar kita, saudara. Tapi waktu Yesus sedang mati di atas kayu salib itu, kehadiran Yesus dari sejak dia diadili, kemudian disiksa, membawa kayu salib dan sampai 6 jam di atas bukit Golgota itu membawa satu nuansa yang sangat mencekam yang dialami oleh prajurit-prajurit Romawi, termasuk kepala pengawal ini, saudara. Nah, rasa takut itu yang dia miliki, saudara. Bukan takut dengan seekor binatang, ya, bukan takut dengan kematian, bukan juga takut dengan gempa bumi, saudara. Bukan, tapi takut dengan hadirat Tuhan yang maha kuasa, ya, dengan kekudusan, menyadari bahwa siapa dirinya, saudara. Nah, saudara perlu ketahui, kepala pengawal Longinus ini, saudara, dia akhirnya menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Memang tidak tercatat di Alkitab, tapi tercatat di dalam tradisi gereja. Dia menjadi seorang pendeta, ya, seorang penginjil, memberitakan kasih Kristus di Kapadokia, di daerah Turki zaman sekarang, saudara. Nah, itu dia lakukan, dan memang akhirnya hidupnya dia mati di penggal kepalanya. Saudara, puji Tuhan, orang yang mengakui bahwa dia ini anak Allah, Longinus ini berhenti menjadi kepala pengawal dan kemudian jadi penginjil, menjadi pemberita Injil untuk banyak orang di daerah Kapadokia, di daerah Turki sekarang. Nah, jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, demikian yang dialami oleh kepala pengawal itu. Berikutnya, saudara, sungguh dia ini anak Allah. Nah, kata sungguh ini berarti benar-benar, tanpa keraguan. Dan yang membuat akhirnya Longinus ini percaya kepada Yesus, saudara. Ini adalah pengakuan iman, ya, pernyataan teologis yang sangat kuat, ya, kesaksian publik yang dahsyat yang dialami oleh kepala pengawal itu. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, berbeda sekali dengan masalah yang dihadapi oleh para imam, ya. Orang-orang Yahudi, bahkan murid-muridnya melarikan diri, tetapi seorang tentara kafir berkata apa? Ia ini anak Allah. Jadi Longinus ini adalah orang yang taatnya kepada siapa, saudara? Kepala prajurit yang lain lebih senior, saudara. Dan siapa yang berkuasa? Kaisar. Nah, Kaisar itu pada zaman Romawi, dia adalah dewa yang patut dijunjung tinggi, dihormati, disembah dan dipuja-puji, saudara. Tetapi sangat berbeda sekali ketika dia berhadap dengan Yesus. Kok beda sekali dengan Kaisar saya, ya? Dia hidup dikagumi karena kelimpangannya, kemewahannya, viktorinya, ya, mengalahkan banyak musuh. Tapi kok Yesus beda sekali. Di tengah penderitaannya, di tengah kesusahannya, di tengah penganiayaannya, di tengah segala sesuatu yang dihadapi dia, tapi dia, kepala pengawal ini, Longinus ini, mengagumi siapa Yesus. Berbeda dengan yang lain-lainnya, saudara. Semuanya menghujat dia, semuanya menghina dia. Bahkan salah seorang pengawal, salah seorang yang disalibkan mengatakan, jika engkau memang anak Allah, selamatkanlah dirimu dan selamatkanlah kami, dengan bahasa mencemooh, saudara. Tetapi satu pengawal, satu lagi yang disalib, kamu jangan berkata begitu. Kita memang pantas disalib,
karena kesalahan kita dan kejahatan kita, tapi Yesus, dia disalib karena kebenarannya, karena kebaikannya. Lalu dia bilang sama Yesus, Tuhan, ingatlah akan aku jika engkau dipanggil Tuhan pada hari ini. Lalu dia berkata kepada Yesus, berkata kepada yang disalibnya satunya lagi, saudara, hari ini juga engkau bersama dengan aku di dalam Firdaus. Nah, saudara, berbeda sekali dengan itu, saudara. Ketika kebenaran utama, saudara, salib menyatakan siapa Yesus sebenarnya. Jadi kepala pengawal itu tahu siapa Yesus yang dahsyat itu. Dia benar-benar anak Allah, the Son of God, yang memang menyelamatkan umat manusia, yang mendatangkan keselamatan, yang mendatangkan anugerah, yang mendatangkan kehidupan yang kekal. Dia tahu siapa Yesus yang sebenarnya. Dan kesaksian ini membutuhkan Injil bagi semua bangsa. Makanya Longinus, saudara, kepala pengawal ini akhirnya menjadi pemberita Injil sampai dia mati dipenggal, saudara. Dan pengakuan ini menjadi jaminan kekal bagi kita. Saudara, setiap kita yang hadir hari ini jangan pernah menyangkal Yesus ketika kita mengalami kesedihan, mengalami kekecewaan, mengalami penganiayaan, mengalami penderitaan apapun juga, saudara, di dunia ini tidak akan menggantikan apapun juga, karena Yesus akan memberikan jaminan hidup yang kekal. Kalau ada saudara mungkin sudah berdoa, saudara sudah bergumul, saudara sudah mengalami banyak pergumulan yang macam-macam. Kalau sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan saudara, ingat baik-baik, saudara tetap percaya kepada Dia, tetap percaya kepada Tuhan Yesus yang akan menyelamatkan kita. Itu yang menjadi pengharapan kita. Saudara dikasih oleh Tuhan, sebagai penutup, saya punya jemaat, ya, seorang ibu. Dan kemudian dia sakit, ya, tidak lama memang dia sakit. Saya melayani dia, tapi saya nggak selalu ketemu suaminya, ya saudara. Padahal saya suka bolak-balik ke rumahnya, tapi nggak pernah ketemu suaminya, saudara. Heran, saudara, seperti ada yang membentengi, ya, ada yang menutupi saya, begitu kira-kira. Dan memang saya waktu setiap kali mengunjungi dia, selalu saya bertanya-tanya, mana ya suaminya, ya. Rupanya suaminya itu tukang parkir di depan rumahnya dia, saudara. Yang selama ini saya juga lihat, tapi saya pikir orang di luar sana, karena nggak menunjukkan kegantengan yang ibu itu punya, ya, punya suaminya, saudara. Karena kurus, krempeng, jelek lagi, kira-kira gitu, ya. Ini saya menghina atau memuji, saudara. Nah, saudara, akhirnya saudara, sang istri meninggal. Lalu saya menguburkan dia, mulai penutupan peti, malam penghiburan, ya, kemudian malam hari pemberangkatan dan hari penguburan, saudara. Sesudah pulang, ya, dalam masa-masa penghiburan itu baru saya kenal. Ini Pak, papa saya. Nah, anaknya saya kenal. Ini papa saya. Ah, ini papa ya? Oh iya, dia bilang, ya. Hari pertama waktu penutupan peti saya kenalan dulu, besoknya hari penghiburan dia bilang begini. Saya bilang sama bapak itu, Pak, bapak tahu ibu kemana sekarang? Nggak tahu, dia bilang. Saya kasih tahu, ibu ke surga. Oh ya? Iya. Saudara, dia bilang iya. Dan besok hari berikutnya, saudara, dia melihat penguburan istrinya. Dan pada waktu hari 40 hari saya datang lagi, saudara, ya. Dan hari ke-40 itulah dia bilang, Pak, saya Musa, dia bilang Musa, saya mau percaya Yesus. Wah, luar biasa, saudara. Nah, saudara, saya baru menyadari, saudara, kenapa saya ditutupin tidak bisa melihat si Incek ini, ya, bapak ini yang umurnya kurang lebih sekarang 67 atau 68. Waktu saya bincang-bincang sama dia, saudara, dan dia akhirnya percaya Yesus, rupanya dia punya 30 lebih jimat. Pedang panjang begini, beberapa biji, pedang setengah, ya, sampai yang keris pendek-pendek begini, ya, sampai ada yang manit-manit yang lain lah, jimat-jimat yang lain. Saudara, waktu saya pegang aja itu auranya betul-betul kelihatan, itu kuasa gelap sangat besar di sana, ya. Dalam satu malam, ya, dalam satu hari itu hanya beberapa menit saya
musnahkan semua di dalam Yesus. Dalam nama Yesus, keluar semua. Dan saya mulai patahkan bengkok-bengkokan semua. Kemudian saya bilang sama Cek itu, Cek, besok tolong buang di pinggir sungai. Ya, waktu dia bawa jimat itu, saudara, dia pulang. Dia buang dengan ketakutan juga, saudara. Dia baru merasakan dahsyatnya kuasa gelap itu. Saudara, itulah yang dahsyat dari Tuhan kita. Yesus kalau mau menyelamatkan orang, mau menolong kita, mau memberikan hidup yang kekal kepada kita, bukan hidup di dunia ini saja, saudara, hidup yang kekal yang kita mau cari. Dan akhirnya Encek ini percaya kepada Yesus, dan dia sudah dibaptis, dan hari-hari ini dia rajin ke gereja. Dan memang kadang bolong-bolong juga dia ke gereja, ya saudara, karena suka sakit, saudara. Ya, kadang kakinya nggak bisa jalan karena jalannya udah seperti orang tua. Kasihan juga, saudara. Nah, saudara, itulah Tuhan kita yang dahsyat, yang dikagumi oleh kepala pengawal, dan setiap kita harus kagum dengan Tuhan Yesus, mengikuti dia seumur hidup kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh melihat kedahsyatan-Mu yang luar biasa. Kami boleh merasakan hari Jumat Agung ini. Kematian-Mu tidak sia-sia, Tuhan, karena pada waktu Engkau mati di atas kayu salib, ada seorang kepala pengawal yang Tuhan tunjukkan melalui kematian-Mu, dan akhirnya dia menjadi seorang hamba yang setia sampai akhirnya dipenggal kepalanya karena dia memberitakan Engkau. Tuhan, kami mau juga seperti itu. Kami akan setia mengikuti Engkau, tidak terganggu dengan apapun juga, karena kami yakin kematian-Mu di atas kayu salib adalah kedahsyatan buat kami, adalah anugerah yang terbesar yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, Tuhan yang pimpin dan sertai, dan berkati perjamuan kudus kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, kita akan mempersiapkan perjamuan kudus ini. Dan perjamuan kudus ini buat kita yang sudah dibaptis, ya saudara, baik di gereja kita maupun di gereja tempat lain, atau saudara yang sudah menjadi remaja yang sudah di CD, ya, sudah di CD itu dibaptis anak, sekarang sudah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan percaya kepada Yesus, baru bisa ikut perjamuan kudus. Selebihnya saudara tunggu dengan sabar sampai saudara dibaptis. Mari saudara kita naikkan sebuah pujian bersama-sama. Biarlah Tuhan urapi kami dalam perjamuan kudus kami, Tuhan. Layakkan
Sedangkan kami Tuhan mengikutinya, ada dosa dan kesalahan dan kenajisan yang menghampiri kami. Kami mohon Tuhan kuduskan kami semua, sehingga kami boleh layak mengikutinya dengan kasih daripada Tuhan. Kami percaya perjamuan kudus ini Tuhan memberikan kebaikan, memberikan ingatan bahwa Engkau telah berkorban buat kami, sehingga kami mendapatkan kehidupan kekal di dalam kerajaan surga. Berkati Tuhan perjamuan kudus ini dari awal sampai akhirnya dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus, amin. Saudara, saya akan membacakan buat kita ayat Alkitab dari Yohanes 6 ayat 53 sampai 57. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Pada waktu Tuhan Yesus pada malam itu diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu dia mengucap syukur dan memecah-mecahkannya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kemudian Tuhan Yesus mengambil cawan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara, sambil dibagikan, saudara introspeksi diri. Kalau ada dosa dan kesalahan yang saudara miliki, saudara berdoa kepada Tuhan. Kita akan lanjutkan bait yang kedua pujian ini. Terimalah dan bagikanlah. Ada di antara saudara yang belum mendapatkannya, coba acungkan tangannya supaya kita membagikan. Sudah dapat semua ya? Mari saudara kita bangkit berdiri.
Mari kita mengangkat roti kita. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makannya dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Mari kita mengangkat cawan kita. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita meminumnya dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami boleh menikmati perjamuan kudus ini. Biarlah perjamuan kudus ini menjadi urapan yang dahsyat dalam hidup kami, mengingat kami untuk hidup di dalam kebenaran. Mulai hari ini jangan ada lagi yang error atau penyimpangan. Biarlah Tuhan yang luruskan kami dari perkataan, penglihatan, perbuatan kami dan hati kami di hadapan Tuhan. Jadikan kami terang dunia di dalam keluarga kami, di tempat usaha dan pekerjaan kami, dan dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan yang pimpin kami. Jika ada kami yang mengalami banyak tantangan, pergumulan dan persoalan, melalui perjamuan kudus ini, Tuhan memberikan jaminan dan penyertaan Tuhan yang berkelimpahan. Jika ada sesuatu yang membuat kami mulai jauh daripada Tuhan, biarlah Tuhan lepaskan kami, bebaskan kami, karena melalui roti dan anggur ini menandakan penyertaan Tuhan selama-lama dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita menyanyikan bait yang ketiga. Besok kita akan masuk Sabtu Sunyi. Jadi Trihari Suci, Kamis Putih, Jumat Agung, dan Kamis Sabtu Sunyi menjadi bagian yang kita akan sama-sama renungkan. Jadi saudara, nanti akan dibagikan satu keluarga, satu liturgi kebaktian rumah tangga yang dipimpin oleh kepala keluarga. Kalau tidak ada suaminya, istrinya, ya. Kalau tidak ada istrinya, anaknya, ya, atau kakek neneknya bisa. Jadi saudara, kapan mulainya saudara untuk ibadah Sabtu Sunyi? Saudara bisa mulai pagi-pagi atau malam-malam, ya, silakan. Atau kalau mau siang juga silakan, kalau kumpul bersama. Dan kemudian hari Minggu kita akan mengadakan penyerahan anak dan CD. Jadi saudara masing-masing
bisa hadir untuk menyaksikannya. Buat keluarga yang di penyerahan anak dan di sini, mohon hari Minggu datang lebih awal ya, kurang lebih setengah jam sebelum ibadah untuk pengarahan supaya nanti diarahkan lebih baik. Kira-kira setengah 10 sudah sampai di tempat ini ya. Demikian saudara, pengumuman yang lain kita bangkit berdiri, kita akan naikkan doxologi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang akan membuat kita memfavoritkan Yesus Kristus yang terutama dalam hidup kita. Dan kita akan terus pulang ke rumah, bergaul dan hidup di luar sana, akan menjadi saksi bagi Kristus. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera sejak saat ini sampai Kristus datang kembali. Amin. Kebaktian selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat memperingati Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati. Dapat berjabat tangan. Ketiga ya.
Hamba juga kebaikan